ketika orang tua paham bahwa proses belajar anak itu dari bermain, maka diharapkan orang tua bisa memberikan stimulasi sejak dini dengan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat itu yang seperti apa ya? Padahal sebenarnya bermain itu terlihat simpel ya, bermain aja gitu. Padahal sebenarnya dalam perkembangannya bermain itu juga ada tahapannya. Jadi diharapkan di sini ketika orang tua paham tahapan perkembangan bermain anak, mereka juga bisa memberikan stimulasi yang tepat nih untuk anak mereka. Tahapan perkembangan bermain itu yang seperti apa? Nah, di sini di salah satu ahli psikologi ya menyampaikan bahwa tahap perkembangan bermain itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap sensory motory play yang berlangsung antara anak usia 4 bulan sampai kurang lebih 24 bulan atau 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu belajar melalui otot-otot sensori yang ada di dalam tubuhnya. Gitu. Jadi mereka belajar bagaimana mengenali lingkungannya itu dari sesuatu hal yang ada di sekitar mereka dengan menyentuhnya, bagaimana teksturnya, kemudian bagaimana rasanya dengan melibatkan semua panca indera mereka. Itulah kenapa ketika anak masih usia 4 bulan, kemudian sampai 2 tahun, mereka itu suka ya memasukkan benda apapun itu ke dalam mulutnya. Sebenarnya itu adalah proses mereka untuk belajar. Jadi bukan, kenapa kok itu masukin ke mulut, ya nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya dari proses itu mereka sedang belajar. Oh ternyata ketika aku memasukkan sendok ke dalam mulut itu teksturnya seperti ini ya, rasanya seperti ini ya. Begitu pula dengan mainan-mainan yang lain gitu, atau alat-alat ataupun benda-benda apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut. Begitu pula ketika mereka nih lagi misalnya merangkak, kemudian ada pasir di situ, mereka remas-remas. Dek, kotor. Padahal sebenarnya di situ mereka sedang belajar. Ternyata kalau pasir itu teksturnya seperti ini ya. Kok beda ya ketika kemarin aku memegang yang putih-putih. Oh, ternyata itu adalah beras. Gitu. Jadi di situ sebenarnya mereka sedang dalam proses belajar mengenali lingkungan mereka. Itu adalah proses atau tahap awal nih, yaitu ketika usia-usia dalam masa sensori motor play gitu. Jadi ketika misalnya di usia seperti itu anak ayah dan bunda sedang suka memasukkan benda apapun ke dalam mulut, jangan dilarang ya, tapi yang penting pastikan adalah bahwa benda yang dimasukkan ke dalam mulut itu bersih gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya untuk menjaga kebersihan juga lingkungan sekitar ketika ada anak-anak kecil yang berada dalam tahapan usia antara 4 bulan sampai 2 tahun seperti itu. Kemudian di tahap berikutnya masuk ke tahap simbolik, itu berada di usia anak 2 sampai 7 tahun. Nah, di tahap ini, tahap perkembangan anak itu sudah pada pra-operasional konkret. Jadi anak itu sudah lebih berkembang lagi imajinasinya. Imajinasinya sudah lebih tinggi lagi gitu. Jadi di situ anak akan lebih mengembangkan tahapan bermainnya. Dari yang sebelumnya mereka fokus pada sensorinya, mereka lebih fokus lagi untuk bermain pura-pura atau pretended play mungkin ya yang sekarang terkenalnya. Jadi dengan media pretended play misalnya mereka bermain pura-pura, misalnya pura-pura jualan makanan, pura-pura jadi pembeli, pura-pura jadi seorang ibu itu seperti apa sih. Nah, di situ mereka belajar untuk bermain pura-pura untuk mengembangkan imajinasi yang mereka miliki. Nah, di sini pada akhirnya ketika anak usia 2 sampai 7 tahun, ayah dan bunda bisa memberikan stimulasi yang tepat, misalnya dengan menyediakan alat main yang sesuai dengan tahapan bermainnya gitu ya. Mungkin disediakan alat-alat yang menunjang itu proses bermainnya, role play-nya, bermain pura-puranya seperti itu. Pun tanpa alat main pun juga kita bisa loh melakukan itu, misalnya dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah, entah itu dengan boneka atau dengan apapun itu yang ada di sekitar di lingkungan kita gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap social play games with rules. Itu berada di tahap usia 8 sampai 11 tahun. Nah, 8 sampai 11 tahun ini masih tergolong anak ya, meskipun sudah bukan anak usia dini. Nah, pada tahapan perkembangan ini, anak ini sudah bisa bermain dengan menggunakan aturan. Dengan menggunakan aturan itu yang seperti apa? Misalnya bermain gobak sodor, atau mungkin bermain yang membutuhkan aturan, misalnya bermain mungkin engklek, atau bermain
dakon. Nah, bermain dakon itu kan juga butuh aturan ya, bahwa ketika sudah habis pionnya atau mungkin kelerengnya, maka dia sudah harus berhenti dan bergantian dengan lawan mainnya. Jadi di usia 8 sampai 11 tahun mereka sudah bisa bermain dengan permainan yang sudah membutuhkan aturan. Berbeda dengan tahap usia tadi, misalnya 2 sampai 6 atau 7 tahun, mereka masih sulit nih untuk menggunakan permainan yang menggunakan aturan. Mungkin ketika mereka sudah bisa bermain gobak sodor tapi tidak sesuai rules yang ada gitu. Nah, kalau di tahap usia 8 sampai 11 tahun mereka sudah lebih mampu untuk bisa mengikuti permainan dengan rules atau aturan yang jelas. Seperti itu.